Pada video kali ini saya akan menjelaskan settingan basic atau settingan awal dari alat COVID Preventive Screener. Jadi ini saya remote ke Windows. Ini adalah tampilan layar utama ketika awal menyalakan alat ini. Selanjutnya untuk masuk ke desktop itu pencet Ctrl+C. Setelah mencet Ctrl+C akan teralihkan ke layar desktop. Di layar desktop ini terdapat config file, yaitu file untuk merubah settingan awal. Setelah kita buka, di sini terdapat detect temp. Detect temp adalah suhu di mana sensor thermal mulai bekerja mendeteksi suhu badan. Jadi ketika bagian tubuh mendekati sensor akan bekerja. Di sini contohnya pada suhu 35 derajat, sensor akan mulai bekerja dan mendeteksi dan mengkalkulasi suhu dari objek yang akan dideteksi. Selanjutnya ada alert temp. Ini adalah suhu yang ditentukan, yaitu titik tidak aman atau berpotensi membawa virus COVID-19. Di sini contohnya 38,25 derajat Celcius. Selanjutnya ada adjust temp. Ini adalah fitur untuk mengkalibrasi COVID Preventive Screener dengan alat baca suhu yang lainnya. Jadi ketika terdapat ketidaksamaan, nilai ini bisa ditambahkan atau dikurangi untuk menyamakan suhu yang terbaca. Selanjutnya ini adalah fitur untuk menaktifkan atau menonaktifkan fitur-fitur dari COVID Preventive Screener. Jadi hanya ada nilai 1 dan 0, di mana nilai 1 untuk mengaktifkan dan nilai 0 untuk menonaktifkan. Di sini yang tidak aktif adalah mask detector dan RFID dan juga temperatur sensor aktif. Selanjutnya adalah bagian untuk mendaftarkan email yang akan dikirimkan hasil logging. Di sini kita bisa mendaftarkan sampai 3 email, dan email-email ini akan otomatis dikirim hasil logging yang akan kita jelaskan selanjutnya. Selanjutnya ini adalah link untuk membuka file database yang ada di Google Spreadsheet. Selanjutnya ini adalah tampilan dari spreadsheet yang terdapat pada config file. Bisa dilihat di sini database masih kosong, di mana nanti akan terisi nama, nomor RFID dan remarks. Jadi remarks ini bisa kita gunakan untuk memasukkan nama kelas atau jenis jabatan, divisi, dan lain-lain. Pertama-tama sekarang kita akan mendaftarkan RFID dari yang akan kita gunakan untuk proses selanjutnya. Jadi caranya adalah dengan menaktifkan hanya fitur RFID dan mask detector dan temperatur sensor dinonaktifkan. Lalu kita save. Jika sudah, kita harus mereset alat ini
dengan cara menekan tombol berwarna biru. Bisa dilihat alat sudah mati. Ketika alat sudah mati, kita bisa menyalakannya dengan pertama kali memencet tombol warna merah untuk mematikan keseluruhan alat, lalu memencetnya lagi dan alat akan menyala kembali. Kita tunggu sampai remote terkoneksi kembali. Bisa dilihat alat sudah kembali nyala. Bisa dilihat RFID on dan yang lainnya off. Di sini saya akan mendaftarkan sebagai contoh, ada sebagai admin Demtek ada 4 RFID yang akan saya daftarkan. Jadi kita daftarkan dengan cara mentap RFID-nya pada bagian RFID reader. Bisa dilihat RFID akan otomatis terupload ke spreadsheet pada link sebelumnya jika RFID itu belum terdaftar. Jika RFID itu sudah terdaftar, maka tidak akan terdaftar kembali. Contohnya seperti ini. RFID has been used and recorded. RFID ketiga sudah terupload. Lalu RFID keempat, RFID sudah terupload. Ya, selanjutnya jika sudah, kita pencet Ctrl C kembali. Dan kembali ke desktop utama. Dan syarat untuk bisa RFID otomatis terupload ke spreadsheet adalah kita harus mengkonekkan wireless WiFi pada perangkat yang tersedia. Ini contohnya sudah saya terkoneksi dengan perangkat WiFi saya. Seperti biasa dengan cara memasukkan password kepada SSID WiFi yang tersedia. Bisa dilihat spreadsheet yang tadinya kosong, nomor RFID sudah terinput secara otomatis dengan urutan berdasarkan nomor RFID yang kita sudah tap secara berurutan sebelumnya. Lalu misalkan di sini saya sudah memiliki file database lokal, file lokal database. Misalkan di sini saya sudah membuat dalam file Excel. Jadi misalkan di sini ada admin 1 sampai 4, lalu di remarks ada admin kelas A dan admin kelas B. Lalu kita copy ke database yang sudah otomatis terupload tadi. Kita copy ke bagian name.
Lalu pada bagian remarks kita copy pembagian kelasnya. Lalu selanjutnya kita akan mendownload file yang ada di spreadsheet itu ke dalam alat ini. Jadi caranya kita klik download database yang ada di desktop. Kita klik 2 kali, klik kiri. Kita execute. Dan otomatis file yang tadinya ada di spreadsheet sudah terdownload ke dalam file lokal yang ada di alat ini. File database sudah terupdate dari admin 1 sampai 4 dengan ID-nya, berikut juga dengan kelasnya. Oke, selanjutnya kita coba untuk mengaktifkan fitur temperatur dengan cara merubah angka 0 menjadi angka 1. Untuk selanjutnya kita akan melihat apakah data yang sudah terdownload ke dalam file lokal alat COVID Preventer ini sudah benar dan bisa dijalankan sesuai dengan yang seharusnya. Lalu kita akan mereset alat ini dengan cara yang sama seperti pada awal yang kita lakukan. Lalu jika kita tap kartu ini sekarang, maka sudah admin 1 sih dari kelas Demtek kelas A seperti yang tadi sudah kita registrasi di spreadsheet, sudah terdaftar, melakukan temperature check. Lalu kedua, ketiga, lalu admin 4, ya, semua RFID yang tadi telah kita daftarkan sudah terregistrasi dan juga bisa dijalankan dengan baik. Selanjutnya kita kembali lagi. Di sini kita bisa mengupload secara manual data yang telah terlogging yang tadi terlihat kita daftarkan. Kita coba jalankan admin 1 sampai admin 4 dengan mengklik file upload.py. Lalu kita execute. Jika sudah kita jalankan, maka data log secara otomatis akan ter-email ke email yang sudah kita daftarkan pada file config yang telah saya jelaskan di awal. Di sini kita akan coba cek di email dari Demtek. Ini adalah
spreadsheet dari email Demtek. Sort by last modify. Bisa terlihat tanggal 29 bulan 8 tahun 2021 CP data pukul 8.45 PM. Coba kita buka. Ya, bisa dilihat di sini telah terlogging tanggal dari pengetapan RFID. Bisa dilihat ada tahun, ada bulan, ada tanggal, dan juga ada jam. Lalu ada nama dari admin 1 sampai 4, ada RFID, ada remarks yang berisi kelas, dan juga terakhir ada suhu yang dalam derajat Celcius yang telah terlogging. Ya, sebenarnya file logging ini secara otomatis sudah terupload kepada spreadsheet yang sudah didaftarkan tiap harinya ketika ketika pertama kali alat ini dinyalakan. Jadi data log kemarin itu sudah otomatis terupload pada saat awal alat ini dinyalakan, tanpa harus kita mengklik file upload secara manual. Dan juga bisa disetting pada waktu tertentu untuk mengupload secara otomatis. Misalkan kita set jam 9 pagi ketika semua karyawan atau siswa telah melewati batas hadir yang ditentukan, maka alat ini akan otomatis mengupload file ke email yang sudah didaftarkan pada file config. Ya, demikian penjelasan dari alat Demtek. Jika ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar YouTube atau email langsung ke email Demtek yang tertera di kolom deskripsi. Kurang lebihnya mohon maaf. Sehat selalu untuk kita semua.